Ya ada 110 nih Pak pendaftarnya. Nah sekarang karena kapasitasnya kita itu terbatas, jadi mungkin nanti di waiting list buat teman-teman yang belum bisa join, nanti bakal di-share sama Bumi Inspirasi di YouTube. Oke. Teman-teman sekalian, boleh suaranya nanti di-mute ya selama acara, biar nanti tidak terjadi miss ya. Biar tidak terjadi kesalahan gitu, suaranya biar jelas gitu dari panitianya. Oke. Selamat datang saya ucapkan buat peserta, selamat datang saya ucapkan kepada pemateri Bapak Lucky Lambang Santoso, selamat datang saya ucapkan kepada Teh Isti selaku founder Bumi Inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita buka ya, biar mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti webinar Ekoenzim, cairan ajaib sejuta manfaat. Wah, keren banget kan? Dengan cairan ini mungkin manfaatnya bisa diberikan banyak banget nih. Selain mungkin kita taunya sampah organik itu menjadi sampah aja, tapi ternyata bisa dimanfaatkan menjadi banyak hal. Nah, kita hari ini bakal kumpas tuntas apa itu ekoenzim, manfaatnya seperti apa, dan bagaimana cara membuatnya. Kita kedatangan tamu spesial kita, Bapak Lucky Lambang Santoso, yang merupakan owner dari Rumah Kayu Permakultur, dan kita juga ditemani bareng Bumi Inspirasi selaku penyelenggara acara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suharto Jalufaikyasna. Insya Allah hari ini akan memandu acara pada sore hari ini. Oke. Nah, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita membacakan doa agar mendapatkan keberkahan selama acara pada sore hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Semoga menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Oh iya, peserta saya ucapkan selamat datang. Dan saya minta untuk teman-teman semuanya untuk mematikan sound-nya ya, agar tidak terjadi kesalahan ya. Biar suara kita itu fokus ke pembicara sama moderator yang sedang berbicara. Oke, langsung saja kita menginjak ke acara pertama, yakni sambutan dari founder Bumi Inspirasi. Kepada Teh Isti Khairi, saya persilahkan Teh Isti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah karena bisa berkumpul ya di sore hari ini, dan alhamdulillah luar biasa yang hadir sampai 100 ya yang daftar ya. Kepada Pak Lucky, senang banget dari Bumi Inspirasi bisa berkolaborasi dengan Pak Lucky. Hatur nuhun, insya Allah menjadi PR kita ya untuk mengelola sampah organik, karena sampah organik itu sekitar 50% dari total sampah, dan alhamdulillah kita langsung dapat ilmu dari pakarnya. Pak Lucky hari ini mengajar ekoenzim, dan insya Allah hari Sabtu akan sharing dengan kita tentang kompos, jadi komplit banget. Bumi Inspirasi biasanya cuma organik, dan ini dari Pak Lucky tentang ekoenzim dan juga kompos. Mungkin gak panjang-panjang karena udah penasaran banget dengan materi Pak Lucky. Hatur nuhun pisan untuk Pak Lucky dan semua teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Bismillah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bukan hanya jadi ilmu aja tapi jadi praktek. Ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Teh Isti selaku founder Bumi Inspirasi. Benar banget nih, sampah organik tentunya juga menjadi permasalahan nih buat masyarakat di Indonesia. Meskipun sampah organik itu bisa terdaur ulang oleh alam, tapi kita juga harus berusaha mengurangi dan bisa memanfaatkan sampah organik tersebut, seperti itu. Nah, kedatangan tamu spesial kita pada sore hari ini,
Pak Lucky Lambang Santoso. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan CV beliau biar kita bisa mengenal lebih banyak tentang beliau ya. Boleh kepada operator saya minta untuk menampilkan CV beliau biar kita lebih kenal nih dengan Bapak Lucky Lambang Santoso. Nah, sepertinya buat teman-teman yang belum tahu, ternyata Bapak Lucky ini adalah penyintas atau mungkin bukan penyintas sih, pejuang nih, pejuang. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Pak Lucky adalah pengidap atau orang yang menyandang lupus nih. Lupus adalah penyakit autoimun yang menyerang imun, seperti itu. Nah, mungkin buat orang-orang yang masih awam boleh cari ya nanti penyakit lupus itu seperti apa. Ini cukup menguras energi, tapi Bapak Lucky ini bisa bertahan dan mampu bangkit kembali. Nah, beliau juga pernah mengalami stroke. Jadi dari perjalanan beliau ini kita bisa tahu bahwa perjuangan Pak Lucky ini pantang menyerah banget. Nah, kemampuan beliau bisa dilihat sebagai pernah menjadi asesor dan pokoknya tanaman organik beliau adalah ahlinya seperti itu. Nah, beliau adalah lulusan dari Teknik dan Manajemen Industri Universitas Pasundan, Bandung. Nah, dan memulai karirnya 3 bulan sebelum lulus kuliah nih, keren banget, pada tahun 1997 sebagai forecast and planner di PT Aiwa Elektronik yang merupakan audio set industry, dan sampai sekarang menjadi owner rumah kayu permakultur di Jalan BSD dan Lucky Farm Organik. Wah, keren banget gak sih? Nah, selain Bapak Lucky ini aktif mengikuti pendidikan formal, beliau juga aktif mengikuti pendidikan informal. Banyak banget nih, saya lihat tadi beliau mengajar di pencak silat, terus juga selam juga, dan tentunya mengajar tentang organik, tanaman organik. Nah, seperti apa pematerian kita hari ini? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga, buat Pak Lucky ini juga mempunyai YouTube channel nih, biar bisa bisa memberikan manfaat tentang bagaimana sih menanam tanaman organik. Bisa langsung aja subscribe ya, subscribe YouTube-nya Pak Lucky. Namanya adalah Lucky Lambang Santoso ya, YouTube channelnya, bisa subscribe dan mungkin lihat video-videonya biar kita tambah jeli dan tambah tahu nih tentang bagaimana sih menanam tanaman seperti itu. Nah, bisa juga follow IG-nya di @rkp_bdg dan @luckyfarm_rumah kayu seperti itu. Nah, mungkin kita langsung sambut saja Bapak Lucky. Bapak Lucky, assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bos. Sorry Mas. Tolong pegangin. Tolong. Oke. Nah, Bapak Lucky, alhamdulillah. Mas, bisa ya dengar ya Mas ya? Aman, alhamdulillah. Sudah terdengar Pak Lucky suaranya. Insya Allah aman lah ya. Oh iya, assalamualaikum, boleh direkam nggak? Buat teman-teman sekalian, nanti dari kita akan merekam selama sesi ini semuanya dan akan diupload di YouTube Bumi Inspirasi. Buat teman-teman yang ketinggalan, boleh banget nanti melihat di YouTube channel kami ya. Biar teman-teman di sini nggak kehabisan kuota karena merekam acara selama 1 jam ini ya. Oke, Bapak Lucky, kembali lagi ke Pak Lucky. Bapak Lucky, apa kabar? Oke, Pak Lucky. Nah, teman-teman sekalian. Oke, tes. Iya. Oke. Pak Lucky, apa kabar Pak Lucky? Alhamdulillah baik, walaupun sinyal ini ya jelek banget, namanya di gunung. Ini lagi kabut datang. Oh iya, itu berarti bukan kehendak kita ya. Itu adalah kesalahan. Mungkin ini adalah di luar kemampuan kita, nggak apa-apa seperti itu. Mudah-mudahan nanti waktu penyampaian materi aman-aman saja ya Pak Lucky ya. Langsung saja kepada operator saya minta tolong untuk share screen materi yang akan disampaikan oleh Pak Lucky. Oke, sambil menunggu operator. Nah, itu
Itu modulnya nanti aja dibagiin, Mas. Modul mah nanti dibagiin. Oh, bukan yang modul ya, berarti yang PPT ya? Yang ini PPT. aja, yang PPT aja. Itu nanti buat yang apa? Yang mau belajar di rumah. Ini judulnya EcoEngine harusnya cairan ajaib sejuta manfaat harusnya. Ini maaf belum diganti. Oh, nggak apa-apa. Oh ya, jadi buat teman-teman sekalian, keren banget nih kita mendapatkan hadiah dari Pak Lucky, yakni modul ekoenzim. Keren banget. Makasih banyak ya Pak Lucky sudah memberikan materinya, dan langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Lucky untuk memulai materi tentang ekoenzim. 15 menit ya Pak. Langsung ya gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, mohon izin untuk mengajar. Ini ternyata ada guru-guru saya, Mas Rijalul. Ternyata ada guru-guru saya memantau nih. Kayaknya kalau salah saya bisa dijewer di sini. Langsung aja ke screen berikutnya. Langsung. Halo. Halo, ke screen berikutnya. Oke, operator. Kak Andrian. Aduh, ini kayaknya putus-putus ya. Oh iya, waalaikumsalam. Kak Andrian? Atau Kak Lukman? Pak Lucky, suaranya masih terdengar? Masih aman? Halo, Sir. Oke. Berikutnya maaf panitia, screen berikutnya ya. Oke, Kak Andrian, halo. Sepertinya panitia yang bagian share screen tidak ada di tempat ya. Oke, coba dari mohon maaf nih sebelumnya Bapak ya. Nah, udah tersambung. Jadi ini sebetulnya ada ini yang masuk ya. Jadi alhamdulillah tadi sedikit diceritain ya bahwa saya sekarang petani sayur organik. Saya kebetulan juga seorang asesor pertanian organik, nomornya 2451. Ya, berikutnya Mas. Nah, sebetulnya ini yang menemukan ekoenzim, namanya Dr. Rasukon Ponpanfong. Jadi beliau ini adalah Ketua Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Beliau ini melakukan penelitian di ekoenzim selama 30 tahun. Secara garis besarnya itu bisa dilihat lah ya, bla-bla-blanya. Tapi selama 30 tahun itu beliau berhasil membuat berbagai macam manfaat dari ekoenzim itu, dari mulai pertanian organik sampai ke pengobatan. Nah, ternyata enzim yang hampir 4.000 jenis itu, yang 4.000 jenis enzim yang baru diteliti itu ternyata punya manfaat dan ininya masing-masing. Jadi enzim itu adalah sebuah katalisator atau sebuah, kalau bahasa umumnya adalah semacam amplifier ya. Kalau kita suara pengen kenceng, pakai toa itu suaranya jadi kenceng gitu. Nah, amplinya ini kalau kita ibaratkan adalah ekoenzim. Jadi mempercepat proses, meledakkan potensi-potensi yang ada di berbagai jenis sayuran dan buah yang akan dipakai sebagai bahan pembuatnya. Gitu Mas. Screen berikutnya Mas. Halo. Jadi tadi ya nanti saya ada video tentang bagaimana ekoenzim membersihkan udara, dan sebetulnya ini mohon maaf saya ada salah ketik, bukan sebagai pupuk tanaman ya. Saya pernah kirim sampel ekoenzim ini ke agrolab di Cikole Lembang. Ternyata kandungan ekoenzim ini kalau disebut untuk pupuk kurang ya, tapi kalau disebut sebagai dekomposer bagus banget.
sekarang kami sudah menggunakan pupuk atau media tanam yang menggunakan kompos dari hasil ekoenzim. Jadi ekoenzim ini bukan pupuk, tapi dia semacam aktivator dekomposer. Kalaupun dia disiramkan ke lahan yang memang lahannya kaya akan unsur hara, maka dia akan mempercepat proses pemecahan zat-zat yang diperlukan oleh tanaman. Tapi secara ekoenzimnya sendiri itu nggak bisa jadi pupuk. Contoh misalnya kita nanam sebuah pohon di pasir, kemudian selalu disiramin pakai ekoenzim, maka tidak akan berhasil dengan baik sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau kita nanam tanaman di lahan yang unsur haranya baik, penuh, kemudian kita siram dengan ekoenzim akan jauh lebih baik lagi. Begitu ceritanya. Kemudian ekoenzim juga bisa buat masalah pipa tersumbat ya, karena lemak-lemak di cucian piring misalnya kayak gitu ya. Kemudian ekoenzim ini juga nanti sebetulnya harusnya ada datanya, ada fotonya bahwa dia bisa memecah lemak-lemak atau kotoran-kotoran yang ada di air selokan. Jadi untuk danau, untuk waduk, kita ada beberapa proyek, Ekoenzim Nusantara itu ada beberapa proyek untuk membersihkan danau. Mentor-mentor kami yang kayak di Batam juga membersihkan sebuah danau oleh timnya sendiri ya gitu. Itu bisa dilakukan. Dan kemudian akhirnya mengobati luka kudis, borok, atau mengobati luka-luka yang bekas diabetes. Kan mungkin kita tahu ya bahwa orang diabetes itu sulit sekali untuk lukanya mengering gitu. Tapi dengan dicuci dengan ekoenzim, hasilnya signifikan baik gitu. Ini bisa untuk pengusir hama dan serangga, nanti ada khusus dari saya bagaimana caranya. Kemudian sebagai cairan pembersih serbaguna, obat pel, ngebersihin peralatan toilet, membersihkan peralatan dapur dari kompor, dari dinding-dinding yang kena percikan minyak panas misalnya kayak gitu. Membersihkan meja-meja gitu. Kemudian memelihara dan memurnikan air tampungan karena dia bisa memecah lemak, jadi airnya jadi jauh lebih jernih. Kemudian untuk campuran pembersih, bahkan ini yang terakhir ini bisa dibuat sebagai buat nyuci baju. Jadi ada sebuah laundry yang karena dia concern sama lingkungan hidup, dia nggak mau ngotorin sungai, dia mencampurkan ekoenzimnya itu dengan lerak. Lerak itu buah yang digunakan oleh orang-orang untuk mencuci batik. Ya, kayak gitu. Ya, screen berikutnya. Nah, sebetulnya kalau langsung ke sininya, apa sih itu ekoenzim? Gampang, 1, 3, 10. 1 gula, 3 sampah, 10 air. Nanti saya akan ada sampelnya, saya akan ada contohnya. Screen berikutnya, Mas. Nah, ini ya, bukan volume. Ada yang suka salah ya. Jadi kayak molase itu karena cair, kamu itu nanti molasenya 1 liter ya. Karena molase itu diukurnya biasanya pakai gelas ukur ya, karena cair ya. 1 liter molase itu beratnya pasti lebih dari 1 kilo, maksudnya kayak gitu. Jadi yang dipakai itu harus kilonya. Ya, bukan berat, bukan volumenya, tapi beratnya. Jadi harus menggunakan timbangan gitu. Oke, Mas, berikutnya, Mas. Saya agak cepat ini takut nggak keburu nanti prakteknya. Halo, Mas. Ya, ini ya sebagai cairan pembersih rumah tangga segala macam. Makanya kami udah dari 2014 sebetulnya selalu menyediakan sprayer seperti ini di rumah kami untuk keperluan misalnya ngelapin meja atau bersih-bersih lantai dan lain sebagainya. Mas, ada video tentang membersihkan lantai, Mas? Bisa dipindah ke video nggak, Mas? Halo? Mas, dari saya aja kayaknya, Mas, ininya share screen-nya. Boleh, Pak, boleh. Oke. Share screen-nya dari saya ya.
Ya, siapa? Minta tolong Mungkin, bisa di-share. ya, mungkin dari host bisa minta tolong untuk diperbolehkan buat share screen ya. Tolong dibuka. Silakan Pak, sudah bisa nge-share. Ya udah buat nambahin itu. Saya banyak video tapi kayaknya nggak sempat semua kayaknya. Saya putar beberapa video yang. Oke Pak, siap. Mungkin yang sesempatnya aja ya. Nanti sama panitia mungkin juga di-share ya di grup mungkin videonya jika memungkinkan seperti itu. Biar videonya semuanya udah tahu gitu ya, tidak terlewat. Oke, sambil menunggu videonya, teman-teman di sini jangan khawatir, nanti insya Allah akan dibagikan modul pembuatan ekoenzim dari Pak Luki. Terima kasih kepada Pak Luki sebelumnya, sekali lagi juga sudah memberikan modul, agar kita itu mendapatkan ilmu dari pembuatan ekoenzim ini dengan full gitu. Nah, ini lagi menunggu nih Pak Luki, videonya yang mau ditampilkan sudahkah loading? Belum ya? Harusnya di sini udah. Belum ya? Belum masuk ya? Tata. Belum masuk, ini Pak. Belum masuk? Masih belum nyala, Pak. Mungkin share screen pilihan layarnya belum diganti, Pak. Oh iya, ini buat teman-teman yang tanya, nanti kita bakal kita tanyakan ke Pak Luki ya, satu persatu ya. Oke. Boleh, teman-teman yang kalau semuanya mau tanya langsung chat aja di kolom komentar. Oke, videonya sudah dinyalakan. Mungkin teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu videonya. Oke. Timbang. Pak Luki bisa sambil diceritakan ini video tentang apa gitu ya, Pak Luki? Jadi ini keran rumah. Jadi bersih. Oke, teman-teman di sini ternyata bisa kita lihat banyak sekali manfaatnya. Tadi bisa dilihat dari awal pembersihan keran nih, keran meja itu sama seperti baru nih setelah memakai ekoenzim. Terus tadi juga menghilangkan nih beberapa serangga yang mungkin merugikan buat kita ya, biar tidak dihinggapi oleh lalat, bisa disemprotkan ekoenzim nih. Berarti juga penanggulangan hama gitu ya. Oke, di sini juga ada video tentang itu bisa dilihat ya dari oli, terus penggunaan ekoenzim pokoknya ya lebih bersih gitu daripada produk lainnya gitu. Ada lagi Pak Luki yang mau ditampilin videonya? Itu dulu yang pertama. Oke. Ya. Siap.
Ya, kayak gitu dulu. Kayaknya segitu dulu. Silakan kita ini lagi. Kita ngobrol lagi. Oke, ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin buat sesi satunya dicukupkan dulu ya Pak Luki ya. Kita mau langsung jawab pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman. Oke, teman-teman ini sebenarnya banyak banget nih. Nah, nih Assalamualaikum. Indah dari Bekasi ingin bertanya. Berarti kepada Pak Luki, saya bacakan ya Pak Luki ya. Mungkin Pak Luki bisa menjawab nantinya. Oke. Pertanyaan dari Kak Indah Setiorini, izin bertanya. 1, berarti bisa menggantikan fungsi dari EM4 ya Kang? Dan nomor 2, beda jenis kulit buah yang dipakai, apakah mempengaruhi manfaatnya? Terima kasih. Oke, Pak Luki, saya persilahkan untuk memberikan jawaban. Langsung saya jawab ya. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi bisa menggantikan fungsi E4 ya, bisa sekali. Bahkan kita jadi nggak usah beli lagi lah gitu ya, stok E4-nya. Kemudian beda jenis kulit buah yang dipakai, iya beda. Jadi gini, makin banyak jenis sayur dan buah reject yang kita pakai, itu makin lengkap enzimnya. Jadi disarankan sih lebih dari 5 gitu ya. Minimal 5 gitu. Minimal 5 jenis buah, kulit buah dan sayur yang dipakai. Nah, ada kecuali gitu. Ada kecuali. Kalau nanti ada gitu ya, kalau mau bikin pestisida, kita boleh nih masukin misalnya cabai, misalnya apa. Tapi kalau dipakai buat misalnya, mohon maaf ya, nanti kan ada juga turunannya nih, turunan dari kami, dari ekoenzim di Rumah Kayu Permaculture, salah satunya adalah dengan jadi obat ini Mas, obat gosok yang anti nyamuk. Jadi itu nggak boleh ada kulit nanas misalnya, nggak boleh ada cabai, karena kulit nanas cabai bikin gatal dan bikin panas. Terus kemudian nggak boleh menggunakan sayur yang kayak engkol. Kol putih itu akan bau, brokoli akan bau, kailan akan bau gitu. Jadi ada beberapa sayur yang disarankan tidak. Tetapi kalau misalnya sudah dipakai mau dibuat untuk pupuk, kan pupuk nggak ini ya, tidak mengindahkan bau gitu kan, itu boleh aja. Kalau saya soalnya bikin ekoenzim itu pengennya baunya harum. Jadi 60% bahan baku yang digunakan itu kulit jeruk atau kulit nanas, kulit jeruk dan kulit nanas, gitu ya. Baru nanti yang sisanya yang lain-lain, ada jambu, ada pepaya, ada apa, itu silakan. Moga-moga kejawab ya. Iya, jadi kalau semuanya buah-buahannya itu ada beberapa yang menimbulkan bau ya. Kalau semuanya yang menimbulkan bau itu lebih baik digunakan menjadi pupuk. Kalau semuanya yang baunya harum bisa dijadikan ekoenzim. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan apa sih EM4 dan molase Pak? Boleh dijelasin nggak itu? Molase dan EM4 itu apa sih Pak? Molase itu gula limbahnya pabrik gula gitu ya, limbahnya pabrik gula itu punya limbah namanya molase gitu. Nah itu biasanya harganya murah, rata-rata berkisar di 6.000, 7.000 sampai 9.000. Kalau kita pakai gula merah itu kan 14.000 ya. Oh kenapa nggak boleh pakai gula putih? Sebagian besar yang menggunakan gula putih itu gagal. Kebanyakan gagal karena gula putih itu ternyata ada kandungan kimianya gitu loh. Nah, terus E4 itu efektif mikroba 4. Ini adalah sebetulnya penelitian dari Jepang. Ke mikroba ini didormankan ya, ditidurkan dalam sebuah botol, itu ada ribuan mikroba, kemudian digunakan sebagai ya tadi untuk pertanian atau untuk ternak, untuk lain-lain. Ini sama kayak prosesnya Yakult lah Mas gitu. Nah, tapi kalau Yakult digunakan misalnya untuk dekomposer bisa juga sama, tapi sayang kan, mendingan diminum. Kalau ini kan murah meriah dari bekas limbah limbah buah, limbah sayur yang kita nggak pakai kan gitu. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Moga-moga kejawab ya. Oke, nah teman-teman ini beberapa pertanyaan ini terjawab ya, beberapa. Jadi mungkin nggak saya bacakan, jadi beberapa aja yang akan saya bacakan yang mungkin belum dijawab. Nah, ekoenzim bisa bertahan berapa lama sih Pak?
Kalau sudah jadi ekoenzim itu difermentasi selama 3 bulan. Bulan pertama jadi etanol, bulan kedua jadi cuka, bulan ketiga enzimnya itu terbentuk. Nah, itu ketika dipanen, disimpan di dalam botol tertutup Tentu saja, teman-teman. itu tidak ada batas expire-nya. Makin lama fermentasinya makin lengkap, makin jernih dia, makin apa namanya? Cairannya makin jernih, makin baik. Oh, makin bening ya Pak ya berarti ya. Jadi nggak ada kadaluarsanya ya, mudah-mudahan. Bagus nih berarti. Ya. Mungkin kalau semuanya yang saya pernah dengar itu ekoenzim itu kalau semuanya kita mau bikin lagi nih. Botol 2 botol. Oh ya, mau dikasih tahu nih tentang ekoenzim nih. Oh ya Bapak, jadi saya pernah dengar nih, kalau semuanya kita mau membuat ekoenzim baru, kalau semuanya kita ada sisa ekoenzim sebelumnya, itu bisa dicampur. Apakah bisa gitu Pak? Ya bisa, tapi sebetulnya ampas ekoenzim itu manfaat banget Mas. Misalnya nih ada apa sih? Ada kunci berkarat atau ada apa yang berkarat lah gitu ya. Itu digosok pakai itu bersih loh. Kemudian kalau misalnya mau dikeringkan, dibikin kantong-kantong, dimasukin ke mobil, dia penghisap bau apa? Jadi baunya bau harum gitu. Jadi ampas dari ekoenzim itu juga bisa dimanfaatkan ya selain cairan ekoenzimnya ya Pak ya? Ya, manfaatnya. Ya, betul. Manfaatnya masih banyak gitu. Jadi dia kalau misalnya tadi ada mampet ya. Itu si ekoenzim yang padat tadi sisanya yang disaring itu di blender lagi masuk dengan air jadi 1,5 kilo dengan air 1 liter di blender dimasukkan ke dalam pipa yang mampet itu dalam malam ya, semalam. Itu biasanya besok paginya udah lubang lagi. Itu beda banget kalau pakai soda api ya. Saya kebetulan pernah nyoba pakai soda api, itu si pipanya yang meleleh. Jadi soda api saya kasih air panas biasanya petunjuknya kayak gitu sih, tapi langsung kemudian baunya bau nggak enak dan ternyata si pipanya ini meleleh malahan rusak gitu apa. Jadi ada bocoran di dalam tanah tuh. Malah bahaya. Itu malah bahaya ya. Nah, Bapak mau tanya nih, ada beberapa pertanyaan. Ternyata teman-teman antusias banget nih tentang ekoenzim nih. Mungkin teman-teman kalau semuanya nanti beberapa pertanyaan itu belum terjawab, nanti bisa langsung tanya ke Instagramnya atau langsung kontak WA-nya ya. Jangan tanya ke WA deh, ke Instagramnya IG aja IG. Ya, @rkp_bdg atau @lukifarm_rumah kayu. Beliau bersedia menjawab pertanyaan dari teman-teman di sini gitu ya. Kalau semuanya dari sini masih timbul pertanyaan atau mungkin dari sini teman-teman masih masih kurang gitu mendapatkan pencerahan gitu. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita mulai sesi kedua, syarat-syarat buah atau mungkin jadi di sini itu ada pertanyaan buahnya itu udah dalam keadaan basi atau masih fresh, terus apakah harus bersih dari tanah gitu Pak dalam membuat ekoenzim gitu. Kalau bersih dari tanah iya, tapi kalau basi sebetulnya gini, itu kan kulit buah ya yang kita pakai reject lah ya, buah-buah reject. Buah-buah rejectnya tapi nggak boleh buah yang busuk gitu maksudnya. Jadi gini, Allah itu menciptakan 2 jenis bakteri, ada patogen, ada probiotik. Kedua-duanya itu nggak bisa ngumpul gitu. Itu makanya nanti salah satu di modul itu adalah kalau kita membuat ekoenzim itu kita menyimpannya di tempat yang baik. Tidak boleh di dekat WC, tidak boleh di dekat tempat sampah misalnya gitu, tidak boleh di dekat ya pokoknya tempat-tempat yang kira-kira ada bakteri patogennya lah kayak gitu. Nah, itu karena takutnya terkontaminasi. Ya, jadi moga-moga kejawab ke sana ya. Jadi intinya yang bersih, yang baik. Walaupun itu cuma kulit jeruk gitu misalnya gitu, tapi nggak boleh kulit jeruk yang udah busuk gitu. Oh, jadi juga pilih-pilih ya. Mungkin kalau semuanya buah-buahnya itu udah busuk, lebih baik dijadikan pupuk ya. Jadi bisa tetap dimanfaatkan gitu. Tapi kalau semuanya untuk pembuatan ekoenzim, ini benar-benar dipilih agar nanti bau yang diciptakan atau mungkin ekoenzimnya nanti bisa berhasil untuk dimanfaatkan seperti itu. Nah, tadi saya dengar dari Bapak mau ada pembuatan ekoenzim nih, praktek pembuatan ekoenzim. Apakah benar, Pak Luki? Ya.
Apakah Iya, bisa nanti dimulai kita dari... mau nyoba nih. Kita mau nyoba Oke, ya boleh, sekarang ya. boleh sekarang Pak ya dicoba sambil biar kita lebih tahu nih bagaimana sih proses pembuatan Ya. ekoenzim gitu. Ini moga-moga pakai dua ini ya, dua kamera ya, nanti ya, moga-moga nih. Nanti Oke, saya punya tim di sini yang akan nunjukin langsung. Mas Anam pakai ini sekarang, ininya ditunjukin. Ini diklik aja. Ini sampean liatin bahwa ini. Jadi enggak ngelihat sini. Berdiri Mas. Jadi alat yang digunakan media yang digunakan ember-ember bekas cat seperti ini ya, yang ada tutupnya. Nah kemudian disisakan istilahnya ya space-nya. Jadi yang kita gunakan itu biasanya hanya sekitar 60%. Jadi kalau ini misalnya ember 10, kira-kira ini ember berapa ya? 15 liter ya. Ember 15 liter ini. Airnya 10 kan tadi ya. Ini biar gampang, karena biar gampang. Airnya 10, sampahnya 3, molasenya 1 kan tadi ya. Nah, kenapa nggak boleh pakai misalnya botol mineral yang tutupnya kecil? Karena takut meledak. Ini contohnya nih. Kalaupun kepaksa buat begini nih. Kok ini ya? Ini ada valve-nya, kelihatan nggak ya? Ada valve-nya, kelihatan nggak ya? Ini ada putus. Halo, tes. Halo, tes. Ya, halo, masuk Pak. Ini ada valve nih. Valve itu apa ya Pak? Boleh dijelaskan Pak? Itu saya mau nerangin kenapa hanya boleh pakai ember dengan tutup yang lebar gitu ya. Karena mencegah meledak, Mas. Pada bulan pertama akan terjadi etanol ya. Jadi gasnya bisa tekanan gasnya di dalam ini bisa bikin meledak. Kalaupun kepepet nih pakai botol yang tutupnya kecil kayak gini, ini harus ada valve-nya nih. Ini lihat ada selang nyambung ke sini, masuk ke dalam ini, dan nanti ininya keluar gelembungnya di sini nih. Tuh, kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan nggak? Jadi harus ada space gitu ya Pak ya? Nah itu udah dibagi menjadi 2 nih kalau semuanya teman-teman pakai komputer. Layarnya dibagi menjadi 2, itu keluar nih. Ya, mohon maaf ya. Ya, ini jadi ini ember 15 liter, saya isi air 10 liter ya. Kemudian yang dicampurkan ini dulu. Molase. Masih tanya dari sini, Mas. Oh, nggak kelihatan dari sana ya? Dari sana nggak kelihatan ya? Mohon maaf ya. Sorry, Mas. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Molasenya kelihatan lagi saya tuangkan? Ya, kelihatan, Pak. Aman. Alhamdulillah ya. Nah, ini adalah kita membuat tempat, ibaratnya ya tempat tinggal, tempat berkumpul. Kita lagi membuat desa transmigrasi untuk bakteri-bakteri baik. Jadi kita melakukannya juga dengan baik. Ada seorang profesor dari Jepang, namanya Emoto, bercerita bahwa penelitian beliau ketika beliau melakukan riset soal air yang dibekukan, air yang satu dimaki-maki dan air yang satu didoakan. Air yang didoakan itu ternyata menghasilkan kristal yang baik ketika difoto dalam bentuk es gitu ya. Sama ini juga, kita juga berdoa lah dengan caranya masing-masing, melakukannya dengan baik di tempat yang baik. Kemudian lihat, ini saya ngaduknya gunakan selalu arahnya berlawanan jarum jam.
Apakah itu pengaruh Pak kalau semuanya tidak sesuai Pak? Pengaruhnya nggak signifikan ya, belum pernah ada penelitiannya, tapi saya alhamdulillah belum pernah gagal dengan cara ini gitu maksudnya. Oh, oke, siap Pak. Jadi kalau bisa sesuai dengan prosedurnya Bapak Kalau ya, bisa, teman-teman ya. Ya, saya belum pernah gagal soalnya gitu. Saya punya berdrum-drum ini yang saya pakai alhamdulillah gitu ya. Jadi tuh ketika sudah bersih, kemudian tadi dimasukkanlah semua ingredient ini ya. Jadi nah itu buah-buah yang dipakai itu apa aja Pak? Ya, ini saya punya sayur endive nih. Saya punya sayuran endive. Saya punya sayuran siomak ini, sisa-sisa siomak yang tadi pagi panen. Oh ya, dan harus organik ya. Kalau ada residu kimianya, kemungkinan besarnya gagal. Oke. Jadi penggunaan. Ini saya punya buah, punya jambu. Diremet ya, diremet tuh dihancurkan. Yang meneliti orang Austria namanya Rudolf Steiner. Rudolf Steiner kalau mau nyiram, bahkan mau nyiram ya, dia itu mengaduk air yang untuk nyiramnya dengan gerakan vortex namanya. Vortex itu mengarah ke kiri. Kalau buat orang muslimah ini ya tawaf gitu. Berlawanan dengan arah jarum jam. Tuh ini ada sayur, buah yang saya timbang tadi sudah 3 kilo totalnya. Nih, saya kemudian ngaduknya dan saya remas-remas ininya buah-buahnya. Kemudian saya aduk arahnya searah berlawanan dengan jarum jam sambil mengaduk ke bawah. Takutnya si molase atau si gulanya mengendap ke bawah. Sampah geli boleh pakai alat, boleh pakai boleh pakai gayung atau apa. Tapi kalau bisa membedakan, sebetulnya tangan saya yang ini, tangan yang kanan sama yang tangan yang kiri, itu tangan kanan lebih lembut kulitnya. Oh. Lebih baik gitu. Itu gara-gara tangan. Nah, kenapa? Karena ternyata di permukaan, sorry, Mas, ambilin itu, Mas. Cari yang ada jamur peteranya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan sorry. Ini kelihatan nggak? Nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Maafkan. Pokoknya ada jamur-jamur putih yang ada di permukaan. Oh, oke. Sorry. Jadi mungkin disampaikan aja ya Pak ya, dan itu deskripsinya gitu Pak. Dan kemudian ini kebetulan kalau saya beruntung ya, ini saya punya mother enzim namanya. Oh, kok nggak kelihatan? Kelihatan kok Pak. Di kelihatan kamera ya? Satunya yang diliatin. Ini mother enzim ini. Oh, dilihatin ya. Di mother enzim ini banyak digunakan untuk obat masker, untuk kompres demam anak-anak gitu ya. Dikompreskan ke punggung dan lain sebagainya. Tapi ini bukan berarti harus ada mother enzim atau pitera gitu ya. Pokoknya kalau pH sudah di bawah 4 biasanya udah bagus. Baunya udah harum, pH-nya di bawah 4 biasanya sudah bagus. Nah, kalau mau untuk pengobatan biasanya pH-nya harus diturunkan lagi, itu difermentasi lagi lebih lama lagi. Nah, kemudian itu tadi adalah F1-nya, Mas. Ini saya buatnya 8 Juli 2020 harus dikasih tanda ya, karena pasti lupa. 3 bulan soalnya kan, 3 bulan. Iya ya, 3 bulan. Jadi itu penting banget ya Pak ya, waktunya ya Pak ya?
Iya, 3 bulan. 3 bulan itu nanti di minggu pertama, hari ke-7, dibuka untuk diperiksa, untuk diaduk lagi, untuk diperiksa. Kalau hari ke-7 itu misalnya ada bau yang nggak enak, ada sesuatu yang salah, itu langsung harus tanyalah, ini ada apa gitu. Entah salah tempat, entah mungkin gulanya ada campuran kimianya, mungkin buahnya ada kemasukan residu kimianya gitu. Mungkin gitu, tapi nggak tahu lah apa gitu. Mas ambilin yang itu, Mas. Boleh salah satu, dua-duanya boleh. Nah, kemudian kalau saya, mumpung ya ini, saya juga bikin F2. F2 itu ketika sudah jadi 3 bulan, ini difermentasi lagi selama 1 bulan lagi dengan harum-haruman atau apa ingredient yang kita suka. Misalnya ini pinus nih. Karena di sini banyak pinus ya, saya ngambil, dimasukkan 10% ke dalam botol pinus, dan kalau saya senangnya sereh wangi. Yang sereh wangi ini berguna untuk obat nyamuk, Mas. Mengusir nyamuk. Kalau ini pakai pandan ini. Pakai pandan ini. Ya. Kayaknya sekitar ekoenzim kayaknya sebagian besar udah saya ceritain, maka kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Udah praktek langsung nih bagaimana pembuatan ekoenzim. Tapi sepertinya tidak semudah itu ya, Pak ya. Itu masih ada proses yang harus dijalani karena itu tadi masih tahap awal seperti yang dikatakan Bapak tadi, masih ada jangka waktu 7 hari, pemeriksaan 7 hari, pemeriksaan beberapa waktu tertentu. Seperti itu ya, Pak ya. Jadi mungkin harus bertahap itu memeriksanya seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya, teman-teman. Oh iya, bahwa teman-teman di sini, ini pertanyaannya banyak banget ternyata dan penasaran banget teman-teman. Makasih banyak atas antusiasmenya. Dan ini mungkin buat teman-teman juga bisa dijadikan lahan bisnis ya, seperti itu ya Pak ya. Karena ekoenzim ini ternyata bisa dijual, bisa dimanfaatkan, mempunyai nilai jual karena seperti yang kita tahu bahwa manfaatnya itu banyak banget seperti itu. Nah, oke. Ini beberapa ada istilah-istilah yang sebenarnya saya tidak tahu nih. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mother enzim yang tadi ditunjukkan oleh Bapak mirip Scooby kombucha. Kalau bau busuk berarti gagal ya Pak. Tanda berhasil baunya harumkah atau ada tanda gagal lainnya gitu? Jadi tanda gagal biasanya kalau mohon maaf ya kadang-kadang kebuka ada lubang yang kebuka lupa nutup rapat, intinya kayak gitu. Itu biasanya ada bilatung. Oh, ada bilatung. Ada bilatung. Itu tanda gagalnya ya, tanda Pak ya. Gagal. Tapi saya mau ngasih tahu ya, bilatung kalau yang di saya kebetulan ini ekoenzim itu mengusir lalat-lalat jorok ya, lalat hijau, lalat hitam segala macam. Tapi ternyata mengundang BSF, Black Soldier Fly. BSF ini bukan lalat pembawa vektor penyakit, tapi lalat baik karena dia pembuahan dia bawa serbuk sari ke putih gitu kayak gitu. Dan kemudian magotnya dipakai buat pakan ikan gitu ya. Jadi sebetulnya baik. Nah, tapi kalau misalnya di ekoenzim ada bilatungnya, itu kemungkinan besar tutupnya kurang rapat. Satu. Kalau bau busuk juga tadi ya ada salah lah. Saya harusnya dianalisa itu salahnya macam-macam sih. Ada yang salah naruh tempat di dekat misalnya WC dan lain-lain, itu biasanya baunya bau busuk. Tapi masih bisa diakalin gitu. Masih bisa diakalin. Kalau bau busuk atau bau ada bilatung tadi, kalau ada bilatung dijemur 3 hari. Kalau udah 3 hari udah bersih, bisa ditutup lagi, fermentasi lanjutan lagi. Tapi tanggalnya dirubah jadi tanggal saat terakhir dibuka tadi. Oh, nah, jadi kayak kalau bau busuk itu ada kemungkinan, ya nggak tahu ya, ada kemungkinan misalnya gulanya nih ternyata kan sekarang juga ada nih yang jualan gula merah, ternyata gula merahnya itu dikasih pengental biar gulanya kental dan awet, itu dikasih bahan-bahan kimia, itu juga gagal. Itu harus ditambah lagi dengan molase gitu.
Oke, terima kasih Pak udah menjawab tadi beberapa kegagalan yang mungkin bisa diidentifikasikan ya Pak ya. Oke, Ya. pertanyaan berikutnya. Untuk F2, ekoenzimnya perlu disaring atau langsung ditambahkan bahan-bahan pewangi lainnya Pak? Harus disaring dulu, kemudian ditambah bahan-bahannya itu bisa daun pandan, bisa pokoknya ada bunga-bunga nih yang di halaman yang misalnya punya pohon melati, bunganya suka rontok-rontok, ambil aja bunga melatinya, masukin atau bunga apalah, bunga kantil, bunga pokoknya yang harum-harum gitu ya. Itu bisa jadi F2 yang lebih harum. Oke. Sudah terjawab ya insya Allah. Terus di hari keberapa proses pengadukan sampai permanen di 3 bulan gitu Pak? Di hari keberapa proses pengadukan sampai permanen di 3 bulan. Jadi hari hari ke-7 dan hari ke-30. Biasanya sambil ngaduk, sambil menghancurkan buah-buah yang masih di permukaan, sambil ngaduk-ngaduk kayak gitu, itu 7 sama 30. Selanjutnya sih ini dibiarkan saja. Oh, dibiarkan fermentasi ya Pak ya. Berarti yang paling penting adalah di hari ke-7 sama hari ke-30 ya Pak ya? Iya. Oke. Tadi udah dijawab ya kalau bahan-bahannya berbeda, apakah fungsinya juga jadi beda? Itu berbeda tadi seperti dikatakan oleh Pak Luki. Pinus yang dipakai buah atau daunnya Pak? Daun pinus. Oh, daunnya. Mau tanya kalau buah. Nah, mau tanya kalau buah sama air sudah saya campur 1 minggu, tetapi belum dicampur molase, apakah bisa dipakai menjadi ekoenzim? Mohon penjelasannya, Pak. Itu sebetulnya hari Sabtu akan saya share lagi itu cara membuat POC gitu, pupuk organik cair. Oke Pak, ditahan berarti Pak. Pak, ditahan bareng. Pak. Kita ditahan. Besok Sabtu kita bakal share lagi Pak. Ya, oke. Buat hari Sabtu mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman berarti harus hadir nih hari Sabtu karena akan dijelaskan lebih jauh tentang kompos nih seperti itu. Nah, ini tadi udah dijawab apa belum ya Pak ya? Mother enzim apakah sama dengan Scooby kombucha? Oke, mohon maaf ini apabila pelafalannya salah ya Pak ya. Mother enzim apakah sama seperti Scooby kombucha? Halo, saya maaf tadi keputus. Ayo, Pak. Scooby kan masih bisa dikonsumsi, kalau ini nggak boleh. Oh, kalau enzim yang itu nggak boleh dikonsumsi. Nah, tadi udah kejawab ya. Berarti perbedaannya adalah nggak bisa dikonsumsi gitu. Halo. Nah, kalau ditambahkan essential oil, pernah dicobakah? Apakah bisa untuk menjadi pengawet? Sudah masuk, Pak? Sudah masuk. Udah masuk ya? Ya. Oke. Kalau ditambahkan essential oil, pernah dicobakah, Pak? Apakah bisa untuk pewakinya? Essential oil. Kalau pakai essential oil, saya nggak pakai essential oilnya karena saya mahal. Saya misalnya serai wangi, saya punya serai wanginya, saya pakai serai wanginya, dan ternyata bisa untuk mencegah nyamuk menggigit kita lah gitu. Tapi nggak bisa untuk nyamuk hutan ya. Nyamuk hutan paling 30 menit, 15-30 menit nyamuk hutannya nyerang lagi. Jadi harus dibawa. Si ekoenzimnya itu harus selalu disemprotkan. Oke, siap. Saya harus pindah-pindah nih, sorry. Teman-teman, di sini perjuangan Bapak Luki ini hebat sekali loh, meskipun ini berada di gunung, di mana sinyalnya itu sulit, tapi Bapak Luki ini berusaha untuk memberikan materi ini secara maksimal kepada teman-teman nih. Jadi kita apresiasi ya kepada Pak Luki, terima kasih banyak nih sudah berusaha ikhtiar semaksimal mungkin untuk teman-teman. Nah, ini mungkin ada dua pertanyaan yang sama nih. Jika misalkan pupuk organik jadinya ekoenzimnya itu dibuat dari buah yang non organik, itu apakah bisa? Dan apabila ada campuran kimia dalam pembuatan ekoenzim itu apakah bisa? Gitu. Oke, Bapak, saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah buah yang digunakan apabila itu tidak organik, apakah bisa dibuat menjadi ekoenzim, Bapak? Dan apabila tercampur dengan bahan kimia, itu apakah bisa menjadi ekoenzim?
Jadi gini, berharap aja si buahnya itu nggak terlalu banyak residu kimianya. Kalau belum banyak residu kimianya, kemungkinan besar masih bisa. Nah, sebetulnya kalau sudah jadi ekoenzim ya, selama 3 bulan tadi sudah jadi nih. Kalau beli sayur yang biasa, yang konvensional, yang sayur non organik gitu ya, itu untuk membersihkan kulit sayurnya dari residu itu bisa direndam. Jadi ada air bandingnya berbanding 1:100 satu ekoenzim dibanding sama 100 air biasa. Si sayurnya itu direndam selama 45 menit, itu ada informasi bahwa si residu kimia di lapisan luar sayur itu bisa terurai. Tapi belum bisa nih untuk yang di dalam, yang udah masuk ke dalam sel nggak bisa. Tapi yang lumayan lah, yang di luar yang lapisan luar itu bisa bersih. Itu kalau dibuat sebagai pencuci sayur atau buah yang tidak organik. Tapi kalau misalnya tadi ya gulanya terbuat dari gula yang ada kimianya, itu kemungkinan besar gagal gitu. Oh, jadi kalau bisa, teman-teman kalau bisa ini menggunakan buah-buah yang organik ya. Kalau bisa, iya kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, yang dikit banget kemungkinan tercampur oleh bahan-bahan kimia lainnya. Karena kita sangat tidak mengharapkan terjadi kegagalan dalam pembuatan ekoenzim. Kalaupun mungkin nanti hasilnya gagal, bisa dijadikan pupuk ya, seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Gitu. Nah, teman-teman, ini berhubung sudah jam 5, mungkin saya ada pertanyaan terakhir dari teman-teman yang mungkin disampaikan ya. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman. Bapak bisa menjawabkah? Mohon maaf Pak, apa bisa di-share resep membuat ekoenzim? Mengingat tadi tiap kulit buah memiliki manfaat yang berbeda. Misal kulit jeruk untuk apa dan sebagainya. Terima kasih. Resep untuk pembuatan ekoenzim gitu. Nanti akan dikasih di share di modul. Akan di-share modul khusus untuk itu. Modulnya itu lengkap kok, insya Allah lengkap. Kalau ini kan pengen cepet aja gitu belajar ya gitu ya. Tapi nanti ada modulnya khusus. Mas, sebetulnya ada lagi, kalau boleh di-share lagi satu video yang ekoenzim versus asap, Mas. Oke, boleh satu video ya. Untuk menutup sesi terakhir kali ini, boleh ditampilkan Pak Luki video terakhir untuk menutup sesi kedua kali ini. Teman-teman, mohon maaf, suaranya dimatikan, di-mute ya suaranya. Oke, Bapak Luki bisa di-share videonya, bisa dinyalakan. Nanti. Bentar ya. Ini bisa bisa nyampe nggak? Suaranya nggak ada, Pak. Masuk belum? Belum masuk, Pak. Belum masuk. Sorry. Gambarnya sudah masuk. Nah, ini udah masuk. Udah masuk ya? Ekoenzim vs asap ya? Ya. Oke, silakan. Pak, suaranya nggak ada sih, Pak. Oh, nggak ada suaranya? Maaf. Iya. Ini tuh 6. Jadi buat teman-teman yang di Riau yang ada masalah sama pembakaran hutan, ekoenzim ini ternyata bisa jadi solusi, bisa dicoba lah gitu ya. Jadi terutama yang punya asma gitu ya. Kalau nggak punya alat humidifier, bisa pakai sprayer biasa ruangan sebelum tidur, istirahat, anak-anak atau teman-teman yang kena asma, spray dulu tuh ekoenzimnya. Ekoenzim murni ya. Nah, ini ada percobaan botol yang satu pakai air mineral saja, yang satu air mineral ditambah 1:100-nya itu ekoenzim. Nah, ini silakan nanti buat teman-teman yang penasaran dicoba sendiri di rumah gitu.
Oke, Pak bisa dijelaskan ini ada perbedaan apa sih? Jadi ketika dikocok ya, jadi gini ceritanya. Ini saya percobaan, ada teman saya yang ngerokok, saya bawa 2 botol itu, saya minta dia ngerokok ke masing-masing botol ya. Nah, kemudian dikocok ya. Ternyata di bagian ekoenzim, ketika kita membuka ekoenzim, yang keluar dari ekoenzim itu adalah ozon yang harum itu. Kan kita tahu nih ozon itu apa, lapisan bumi itu kita itu lubang ya, ada lubang ozon. Nah, ternyata ozon ini dihasilkan sama ekoenzim gitu. Dan ekoenzim ini ternyata mengikat polutan. Jadi ada nitrogen, NO2 dan CO3 yang keikat. Jadi akhirnya itu bisa apa ya? Kalau bahasa kimianya itu jadi, kalau nitrat itu jadi urea gitu loh. Oke. Nah, jadi percobaan sederhana. Memang belum ada penelitiannya. Buat di sini mungkin ada akademisi, ada orang-orang yang jago di mikrobiologi atau apa, monggo silakan dibantu untuk diteliti lah gitu. Tapi kalau mau dicoba sendiri pakai humidifier, ternyata lumayan lah buat mengabsorb polutan yang ada di sekitar, terutama yang buat orang-orang kena asma itu. Oke, jadi pemanfaatan ekoenzim itu bisa membersihkan udara ya Pak ya? Membersihkan udara sekitar kita. Oke, alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Luki sudah memberikan materinya ekoenzim hari ini. Mungkin dari teman-teman masih banyak pertanyaan, boleh langsung nanti ke Instagramnya Luki Farm atau Rumah Kayu Permakultur di @rkp_bdg dan @lukifarm_rumah kayu. Nah, nanti mungkin di-share sama panitia ya, nama Instagramnya, biar teman-teman yang mau membuat ekoenzim bisa dipandu atau mungkin konsultasi gitu, di foto, ini kenapa kesalahannya seperti apa, nanti bisa langsung aja ke Instagramnya Bapak Luki, seperti itu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi kedua sudah selesai, dan menjadikan acara pada sore hari ini, yakni dengan berjudul Ekoenzim, cairan dengan sejuta manfaat, sudah selesai. Terima kasih Bapak Luki yang sudah memberikan materinya. Terima kasih kepada peserta yang sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bisa dimanfaatkan, bisa juga digunakan untuk membuat ekoenzim. Kan kita kan prinsipnya ingin menjaga lingkungan agar lingkungan kita bisa lebih baik lagi. Nah, untuk penutupnya teman-teman sekalian, saya minta untuk kita foto bersama ya teman-teman ya. Boleh? Buat teman-teman, nanti insya Allah akan ada modul yang di-share, jadi jangan khawatir, karena memang waktunya, kalau sebenarnya saya mengikuti seminar pembuatan ekoenzim itu biasanya 3 jam sampai 4 jam nih, tapi karena ini online dan kita masih dalam kondisi seperti ini, pandemik, jadi kita memanfaatkan waktu 1 jam, agar bisa mendapatkan info tentang pembuatan ekoenzim seperlunya gitu. Nanti bisa dilanjutkan sendiri di modul yang dibagikan oleh panitia seperti itu. Teman-teman bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita bakal foto bersama ya teman-teman ya. Ya. Oke, teman-teman bisa dinyalakan. Oke, wah, antusiasme teman-teman saya acungi jempol, keren banget nih. Teman-teman langsung menyalakan kameranya. Kepada panitia, Kak Lukman atau Kak Andrian. Siap. Oke, siap. Ini ada tiga slide ya kalau di saya. Benar 3 slide ya? Ntar berarti 3 kali ya fotonya ya? Ya kan 3 kali. Oke, teman-teman nanti kalau saya hitungan ketiga, teman-teman berpose bebas selama 3 detik ya. Biar nanti kalau terjadi keterlambatan pencekrekan bisa tetap bagus. Oke? Nah, kita mulai dari slide pertama karena teman-teman nggak tahu ini di slide berapa. Jadi teman-teman tetap berpose ya, siap ke hitungan ketiga. Oke? 1, 2, 3. Oke. Kak Andrian, udah slide pertama? Sudah, tinggal ke slide kedua. Oke, slide kedua boleh. Teman-teman siap lagi? Teman-teman nggak tahu nih di slide berapa nih, jadi tetap berpose ya.
1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Ya, slide terakhir, teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasmenya mengikuti webinar kali ini. Oh ya, kami juga mengundang teman-teman untuk mengikuti Zoom webinar kembali bareng Pak Lucky. Mungkin teman-teman di sini nanti hari ini mau mencoba nih pembuatan ekoenzim dan besok Sabtu mau ditanyakan nih tentang pembuatan ekoenzim bisa banget karena hari Sabtu kita bakal bertemu kembali dengan Pak Lucky dengan judul kompos ya. Jadi teman-teman yang belum tahu acara hari Sabtu bisa langsung ke Instagramnya Bumi Inspirasi. Di sana ada info pendaftaran terkait acara pada besok hari Sabtu. Teman-teman di hari Sabtu bakal mendapatkan bagaimana sih cara pembuatan kompos dan akan dibimbing bagaimana untuk menggunakan atau menanam tanaman organik. Seperti itu loh ya Pak Lucky ya. Oke, Pak Lucky. Terima kasih kepada Pak Lucky yang sudah menyempatkan waktu selaku pemateri. Dan terima kasih juga kepada Bumi Inspirasi yang sudah memberikan wadah bagi kita untuk mendapatkan ilmu tentang pembuatan ekoenzim. Nah, untuk webinar kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada besok hari Sabtu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman jangan lupa ya, hari Sabtu kita bisa ikut kembali dan langsung aja ke Instagramnya @bumiinspirasi_LC untuk mengetahui bagaimana cara mendaftar acara pada besok hari Sabtu. Oke, terima kasih. Boleh teman-teman boleh leave ya dari acara ini. Nah, ini acaranya bisa sama Manitia besok hari Sabtu insya Allah ya. Kita bakal bertemu. Boleh teman-teman kalau semuanya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara membuat kompos dengan mudah dan menyenangkan, IG-nya Pak Lucky nggak ada. Adanya IG RKP ya, RKP_Bandung, RKP_BDG, sama Lucky Farm. Ya, bisa langsung saja @luckyfarm_rumahkayu dan @RKP_BDG untuk mengetahui untuk tanya-tanya lebih lanjut dengan Pak Lucky. Atau mungkin bisa mengikuti Instagram kita di Bumi Inspirasi. Insya Allah kita juga akan men-share materi-materi mengenai bagaimana menjaga lingkungan termasuk pembuatan ekoenzim dan kompos. Oke, teman-teman, dadah. Ini teman-teman masih belum live ya ternyata ya. Saya les dulu ya. Oke, dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Besok Sabtu jangan lupa ya. Kita ketemu lagi. Langsung aja daftar ya, teman-teman. Oke. Gimana cara